Salam bagi kita semuanya, Ibu Bapak Saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 9 Februari tahun 2025. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam Lukas 5 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh calahnya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan mencela manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada minggu ini dipanggil menjadi penjala manusia. Saudara, di dalam perikop firman Tuhan ini bahwa Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Tapi sebelumnya bahwa Yesus memberitakan firman Allah yang menunjukkan bahwa Yesus menunjukkan tanda yang diberikan Yesus di hadapan para muridnya dan mengajarkan banyak hal tentang panggilan menjadi seorang murid Yesus. Saudara, ketika Yesus berada di Kapernaum, banyak orang yang mengerumuni dia dan hendak mendengar firman Allah. Sehingga karena begitu banyaknya orang, tentu tidak ada satu rumah pun yang cukup untuk menampung mereka semua. Dan Yesus mengajak mereka ke tepi pantai. Dan di sana orang berdesak-desakan dan Yesus memakai peralatan apa yang ada untuk memberitakan firman Allah. Saudara-saudara, bahwa Yesus naik di atas perahu untuk memberitakan firman Allah, yaitu di tempat yang disebut dengan Danau Genesaret, yang juga bisa kita kenal juga sebagai Laut Tiberias, di mana Simon, Andreas serta kedua anak Zebedeus mendaratkan perahu nelayan mereka. Saudara-saudara, Yesus menaiki perahu Simon dan memintanya untuk bertolak sedikit dari pantai
supaya sosoknya atau supaya Yesus lebih mudah dilihat oleh orang banyak, dan dari atas perahu itu bahwa Yesus mengajar. Lalu setelah Yesus mengajar orang banyak, Yesus mengalihkan perhatiannya kepada para murid-murid, kepada Simon Petrus dan kepada rekan-rekannya yang melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Namun telah terjadi di sana bahwa Yesus mengajari mereka banyak hal. Dalam pekerjaan sehari-hari bahwa Petrus telah bekerja keras sepanjang malam untuk mendapatkan ikan. Tetapi tidak ada dapat apa-apa. Dan Yesus mengetahui semuanya itu. Dan biasanya bahwa ikan lebih banyak di malam hari untuk mencari makan, sehingga ikan akan lebih gampang untuk dicari. Tetapi dalam hal ini bahwa Petrus dan rekan-rekannya tidak ada satupun menangkap ikan. Dalam pekerjaan kesehariannya bahwa Yesus menyuruh Petrus untuk kembali bekerja sesuai dengan mata pencariannya setelah Yesus selesai menyampaikan firman Allah. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ibadah sehari-hari pada hari kerja hanya menyita sedikit saja waktu kita. Yang artinya dalam pekerjaan sehari-hari pun bahwa kita bisa senantiasa beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa ibadah kita akan selalu mendatangkan kebaikan pada pikiran dan hati kita dalam melakukan tugas hari itu. Saudara-saudara, bahwa melalui ini bahwa kita diajak bagaimana menguduskan pekerjaan kita melalui firman dan doa, dan bijaksana dalam mengatur kegiatan ibadah kita agar sejalan dengan urusan pekerjaan kita serta tidak saling menghalangi kegiatan masing-masing. Ketika Yesus menyuruh Simon menebarkan jala lagi, tentu sebagai seorang nelayan ia tahu bahwa tak ada gunanya untuk mencoba lagi di siang hari setelah gagal satu malam. Tetapi Simon, kita lihat dalam firman ini bahwa dia siap melakukan perintah Yesus yang penuh wibawa itu. Dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan setelah dia menaati apa yang disampaikan oleh Yesus untuk menebarkan jalannya ke tempat yang lebih dalam lagi, hasilnya sangat luar biasa. Mereka menangkap ikan yang sangat banyak sekali. Digambarkan bahwa karena banyaknya ikan bahwa jala mereka hampir koyak. Dan bukan hanya hampir koyak, tetapi sampai harus ada perahu yang kedua untuk membantu mereka. Bahkan kedua perahu ini terisi penuh. Dan digambarkan di sini bahwa perahu itu hampir tenggelam. Ini menandakan bahwa begitu banyaknya ikan yang ditangkap. Saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa perkataan Yesus itu adalah memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Yesus memiliki makna bahwa perkataan Yesus itu adalah memiliki kuasa yang sangat luar biasa dan sekaligus mempunyai arti simbolis bahwa banyaknya ikan yang didapatkan, maka simbolisnya juga adalah akan begitu banyaknya orang-orang yang akan dijala oleh murid-murid Yesus. Saudara-saudara, apa yang kita lihat, semua yang melihat hal itu, termasuk Petrus, semuanya takjub, heran, melihat keajaiban yang terjadi pada saat itu. Saudara-saudara, Petrus lebih takjub dari semua yang ada di situ. Ia sujud, tersungkur di depan Yesus. Hal ini membuat Petrus menganggap dirinya bahwa dia tidak layak menerima kehadiran Yesus di dalam perahunya. Karena apa dia tidak layak? Karena dia adalah merasa
bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Ini adalah suatu reaksi yang sama seperti Yesaya menyadari kenajisannya ketika melihat Allah yang kudus. Tetapi apa yang terjadi? Yesus meneguhkan Petrus supaya jangan takut. Sebab Simon akan melihat perkara yang lebih besar dari pengalaman ini. Dia tidak hanya menangkap ikan, melainkan dia akan menjadi mencela manusia dalam jumlah yang menakjubkan. Saudara-saudara, tentu bahwa ini ketika Yesus dan ketika Petrus memberitakan firman Allah, bahwa Petrus pernah memenangkan dengan 3.000 jiwa di dalam pemberitaan Injil pada hari Pentakosta. Dan ini adalah sebagai gambaran gereja mula-mula, digambarkan sebagai perahu Petrus, sebagaimana perahunya yang dipakai oleh Yesus untuk berkhotbah dan mengajar. Saudara-saudara, tentu setelah Yesus dan setelah para murid menuruti apa yang disampaikan oleh Yesus untuk mencala ikan ke tempat yang lebih dalam, bahwa mereka para nelayan itu mendapatkan keuntungan yang besar jika mereka menjual ikan-ikan itu. Ikan yang banyak itu ketika mereka jual, maka itu akan melimpah keuntungan yang sangat besar. Namun setelah mereka menghela perahu itu ke darat, justru yang terjadi di sini bahwa mereka meninggalkan segala sesuatu. Itu yang diinformasikan oleh firman Allah. Lalu mengikuti Yesus. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, bahwa dari firman ini sungguh sangat luar biasa untuk kita renungkan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita lihat yang pertama, bahwa setelah mereka melihat segala sesuatu yang terjadi di pantai itu, ketika Yesus mengajar dan ketika Yesus masuk dalam pekerjaan mereka sehari-hari, dan ketika Yesus menyuruh mereka untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, dan mereka taat, lalu mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar atau mendapatkan ikan yang sangat banyak. Tetapi yang luar biasanya, setelah mereka mendapatkan itu, mereka mendaratkan perahunya, meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Tuhan. Itu yang kita lihat. Meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Tuhan. Di sini Petrus dan yang lainnya adalah meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Tuhan. Saudara-saudara, untuk menjadi murid Yesus, tentu Yesus memerlukan murid-murid yang secara total dalam mewartakan kerajaan Allah. Murid-murid Yesus harus secara total di dalam pemberitaan kerajaan Allah. Yang pertama. Yang kedua, bahwa Simon Petrus merelakan perahunya sebagai sarana pemberitaan firman. Petrus merelakan perahunya sebagai alat atau sebagai tempat Yesus untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu artinya bahwa kita sebagai orang yang percaya, sebagai murid-murid Tuhan, bahwa kita harus merelakan harta milik kita dipakai sebagai sarana pemberitaan firman Tuhan. Kita harus memakai apa yang ada dan merelakan apa yang ada pada kita untuk dipakai oleh pelayanan dalam pemberitaan firman Tuhan. Yang kedua. Yang ketiga, melalui firman ini bahwa kita melihat bahwa kita harus mengandalkan petunjuk Tuhan. Para murid itu ketika Yesus menunjukkan dan mengatakan supaya mereka menebarkan jala di siang hari, padahal di siang hari itu sedikit ikan yang akan walaupun dapat. Tetapi ketika mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa sesuatu hal terjadi yang luar biasa.
Itu artinya bahwa kita harus mengandalkan petunjuk Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita, orang percaya, harus lebih mengandalkan petunjuk Tuhan lebih dari pengalaman kita sendiri. Apa pengalaman kita? Banyak pengalaman kita dalam setiap kehidupan kita. Tetapi dalam semuanya itu, bahwa kita harus lebih mengandalkan petunjuk Tuhan di atas pengalaman kita sendiri. Pengalaman kita mungkin seperti para murid itu, kalau siang hari, kalau mencala ikan tidak ada yang dapat. Tetapi ini justru terbalik. Ketika mereka mengandalkan petunjuk Tuhan, bahwa ikan itu dapat banyak. Demikian juga hidup kita. Jangan kita mengandalkan pengalaman kita, tetapi kita harus mengandalkan petunjuk Tuhan dalam setiap hidup kita. Saudara-saudara, dan yang terakhir, Simon Petrus ketika melihat semuanya itu, dia takjub, dia heran, dan dia menyadari ketidaklayakannya di hadapan Allah. Ketika dia melihat kekuasaan Allah, bahwa dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa dan dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Oleh karena itu, semua orang yang percaya diingatkan supaya kita sadar akan ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan, sehingga kita mau mengikut Tuhan dan mau mewartakan kerajaan. Saudara-saudara, melalui khotbah ini marilah kita senantiasa terus hidup di dalam firman Tuhan, dan kita menjadi pencala manusia. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu, penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.